kita pegang. Di Nagaya kami tidak mau Bapak Ibu seperti itu. Sama seperti ini, kami tidak mau nantinya Bapak Ibu, mohon maaf ya, dibodohi sama market. Ya, jangan jual Nagayanya kalau nggak butuh-butuh banget. Pelajari dulu, ya. Kita aja kadang-kadang mau beli barang mikir dulu, betul nggak? Mau jual barang mikir dulu, cari tahu nih harganya berapa ya. Apa iya mobil Mercy harga 1 miliar terus ada orang bilang, ih ini Mercy-nya jelek, jual aja 100 juta gitu. Ya nggak? Ya nggak mungkin. Jadi ingat baik-baik, pelajari baik-baik Nagaya itu apa. Ya, kita tidak mau Nagaya ini jadi apa tadi? Spekulasi, alat spekulasi, nggak mau. Yang kita mau Nagaya ini jadi aset masa depan. Yang Bapak Ibu ya mudah-mudahan ya rezekinya lancar terus, jadi Nagaya nggak perlu dijual, bisa kasih ke anak cucu. Itu dia. Oke? Nah, ya, nah sekarang banyak yang berpikir begini, Pak, apa iya sih? Ya, harganya bisa $100 gitu ya. Tadi aja nggak jelas aja. Udah jelas-jelas 1 token 1 gram, begitu masuk di market bisa jadi 250 juta ya. Itu indahnya market. Kenapa? Banyak orang yang nggak tahu. Itu dia. Nah, jadi di Nagaya pun nantinya bagi mereka-mereka yang nggak tahu kita udah masuk di market, ya itu bisa kejadian. Begitu. Nah, oke? Jadi semua itu mungkin. Nah, satu, tadi mungkin udah dibilang ya, prinsip kita dari awal adalah membangun kepercayaan dan nilai. Jadi harga itu kita bangun melalui apa? Legalitas dan transparansi. Ini penting, kepercayaan itu sama dengan harga. Kenapa? Di daerah sini dulu, saya ingat ya, mama saya, papa saya bawa saya ke sini, ya. Itu tahu, ada yang tahu Cubic? Cubic ya? Ya, itu tahun 85-an deh, 85 deh, ya. Itu bentuknya masih begini Bapak Ibu. Ya, tahun 85-an, bentuknya itu masih begini. Harganya sehektar, tahu nggak berapa? 100 juta sehektar. Masuk di akal nggak beli beginian 100 juta sehektar? Ini masih bagus ya, ini hutan karet. Cuma saya nggak bisa nyari yang berantakan gitu hutan karetnya ya. Hutan deh, 100 juta sehektar. Bapak Ibu bakal beli nggak waktu itu? Nggak bakal. Sekarang aja udah lihat jadi Cubic begini, makanya bilang bakal beli dulu. Waktu kalau dulu kesini naik mobil aja kita naik Land Cruiser, bukan apa dulu, Hardtop. Ya, Hardtop. Itu aja sampai loncat-loncat kemana-mana gitu ya. 100 juta, alamak apa iya kan gitu ya. Tapi ada nggak yang beli? Ada. Nah, begitu berkembang jadi begini, kan nggak ada ya dari hutan tiba-tiba langsung jadi Cubic, itu kan nggak ada ya, betul nggak? Berkembang jadi begini, orang udah mulai ngeliat ya, oh iya ya. Tapi mungkin nggak bisa dapat 100 juta lagi sehektar. Udah mulai begini, ini sama ya. Udah mulai begini, masih bisa nggak dapat di harga ini? Enggak. Nggak mungkin. Apalagi udah begini ya. Wih. Ada yang tahu berapa harga di sekitaran Cubic sekarang sehektar? 180 miliar, nggak pakai nego. Seandainya kita bisa balik ke sini, betul nggak? Makanya orang berebutan mau bikin mesin waktu, betul nggak? Iya. Seandainya saya bisa balik ke sini, gitu. Ada nggak yang beli di sini waktu itu? Ada. Ada yang beli di sini? Ada. Ada yang beli di sini? Ada. Ada yang beli di sini? Ada. Yang beli di sini resiko nggak? Resiko.
Dia belum tahu ini mau diapain, betul nggak? Yang di sini, aduh masih begini, tetangga aja nggak punya kan gitu. Di sini, oh ya udah lumayan lah, betul nggak? Begitu dari di sini. Berarti semakin tinggi kepercayaan terhadap area atau barang itu, harganya semakin tinggi. Sama dengan harganya, betul nggak? Ya. Nih ya, saya kasih lihat ke Bapak Ibu ya. Sorry, ini aja. Pentingnya waktu, time is money. Orang bilang time is money ya. Betul Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu tahu ini ya? Ini tahu ya? Ashton Kutcher, artis. Ya. Dia itu investasi $500.000 di tahun 2011. Ya. Nah, tahun 2020 yang $500.000 ini jadi $100 juta. Pengen nggak kayak gini? Pengen. Peter Thiel $500.000 tahun 2004. Tahun 2020 1,2 miliar. Ya. Eduardo Saverin tahun 2000, ini 2004 akhir, ini 2004 awal, $30.000. Lihat yang lebih kecil ya. Jauh kan lebih kecil ya. Gedean mana ini yang lain? Gedean ini ya. Dengan modal lebih kecil, hasilnya lebih besar, betul nggak? Sama-sama tahun 2004, bedanya ini akhir, ini awal. Ya. St. Francis High School $24.000 tahun 2011 jadi $24 juta tahun 2020. Kita lihat di mana mereka invest. Ya, ini 200 kali, 2.400 kali, 290.000 kali, 1.000 kali. Uber, tahu Uber dong? Facebook, ini apa? Snapchat. Ya. Tahun 2004, Bapak Ibu ada yang tahu Facebook? Hebat kalau ada yang tahu. Friendster. Ya, nggak ada yang tahu Facebook kan? Eduardo Saverin ini dideketin sama Mark Zuckerberg. Ya, dijelasin apa yang mau dibikin. Belum ada loh Facebooknya loh. Baru apa wacananya, baru rencananya. Ya. Baru katanya, baru konsep di otak. Dimodalin lah sama si Saverin. Modal awalnya pun cuma $1.000. Ya, $1.000 dimodalin sama Saverin. Kerjalah tuh si Mark Zuckerberg. Oke, jadi sedikit ditawarin ke Peter Thiel. Dulu namanya bukan Facebook, tapi The Facebook. Ya, tawarin ke Peter Thiel masuk $500.000. Tapi si Saverin ini dialah orang yang menangkap peluang pertama. Ya, saham dia jauh lebih besar, modal lebih kecil, saham lebih besar. Kenapa? Tentu saja resiko dia gede nggak waktu dulu? Gede. Tapi dialah orang yang menangkap peluang Facebook ini seperti apa. Bukan sih Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu cuma programmer. Tapi Saverin lah yang punya, oh ini nanti Facebook bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Makanya dia bisa ngajak si Peter Thiel. Betul nggak ini time is money? Ya, oke. Pertanyaannya, sekarang Bapak Ibu kalau beli saham Facebook kan udah Facebook kayak apa ya? Kalau beli saham Facebook, mau nyamain duit dia segini, berarti mesti keluar duit segini ya. Nggak bisa lagi kan beli 30.000 jatuh ke Mark Zuckerberg. Mak, ini saya kasih duit 30.000, tapi saham saya samain sama Eduardo Saverin ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang paling penting adalah Bapak Ibu pelajari konsep Nagaya ini masuk di akal atau tidak. Ya. Kenapa? Kesempatan nggak akan datang 2 kali. Oke, saya jadi nyesel kok kalau saya tahu si Mark Zuckerberg dulu saya kasih nih $30.000, jangan $30 gue lebihin deh Mak. Gitu. Ya, tapi saya pun mungkin saat itu nggak akan. Kenapa? Ya
bisa jadi nggak percaya, gitu loh. Oke? Nah, ini kalau di kripto ya, tadi kan 2.900 kali gitu ya. Ini kita lihat Peter Sennington beli Bitcoin $115 tahun 2017. Tahun 2020 ini salah kan? Ini lebih tinggi ya. Christopher Koch $26. Jadi 50 juta dolar. Ini waktu Bitcoinnya naik lagi jadi berapa? 500 ya. Jadi 500 juta doang yang kita bikin ini nih. Ya. Tapi Bapak Ibu lihat ya, 2009 sampai 2020. Kira-kira nih si Christopher Koch ini kebelet nggak pengen beli sesuatu? Melihat harga Bitcoin udah jadi $100.000, $200.000, kebelet nggak? Kebelet. Tapi karena dia mempercayai Bitcoin itu sebagai aset. Beda sama yang main di trading ya. Trading itu spekulan. Dia menganggap Bitcoin itu sebagai aset. Beli, simpen. Anggap aja nggak ada, tapi jangan lupa password. Ya, jangan lupa password. Ingat di Nagaya ya, jangan lupa password, jangan lupa username. Ya, ditengok-tengok lah itu. Ya, itu bukan cuma angka, itu ada emasnya loh itu. Ya, nah, oke. Eric Friedman $1.000 tahun 2011, umur 11 tahun beli Bitcoin tahun 2011 $1.000. 2020 4,4 juta nilainya. Yang tadinya dimaki-maki sama orang tuanya jadi dicita sekali, betul nggak? Iya. Nah, lihat ya, 7.000 kali, 2 juta kali. 4.500 kali, 110 kali. Beda berapa tahun Bang? 2 tahun. Itu dia. Ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tolong Nagaya ini dianggap sebagai aset Bapak Ibu. Ya, anggap saya punya rumah, kayak punya mobil jangan dianggap. Punya emas. Ya. Nah, dulu pertama kali kita mulai Nagaya ini di harga $1. Ya, di sini ada yang second, yang tahu aja ada 2 orang yang masih dapat Nagaya di harga $1 di ruangan ini. Ya, saya ingat banget. Sama ya, Pak Lindu ya, Pak Eko ya. Konsep, ingat Bapak Ibu, ini belum ada nih. Ini aja belum ada nih. Ya, konsep. Saya cuma cerita pakai laptop. Saya mau bikin seperti ini, saya mau bikin seperti ini, saya mau bikin seperti ini. Ya, kita mulai proyek pertama, kita naikin harga di 1,1. Wajar nggak? Wajar. Kalau nggak fair dong buat mereka. Mereka dengar saya cuma punya laptop, betul nggak? Bapak Ibu udah ngelihat ada proyek. Bagi hasil pertama kita naikin 1,25. Wajar nggak? Ya wajar. Naik lagi 1,36. Sekarang 1,48. Tanggal 10 naik lagi ya. Oh. Angkanya tunggu pengumuman. Angkanya join di Telegram grup kita. Saya tak dimarahin Pak Dani kalau nggak bilang. Ya, join di Telegram grup kita. Oke? Nah, tanggal 10. Cuma itu yang bisa saya bocorin. Kasih tahu. Ya, tapi kalau saya bocorin lagi dimarahin. Nah, begitu kita masuk exchanger, target kita kan akhir tahun ini atau kuartal 1 2022. Ya. Proyek udah berkali-kali ngasih profit sharing, betul nggak? Kita audit. Kita masuk exchanger. Apa yang terjadi kalau masuk exchanger? Buy. Orang-orang pada buy. Bapak Ibu ada yang lihat penjualan hari ini yang sangat signifikan di Nagaya? 153.000 Nagaya plus 15.000. Itu dari mana? Dari Rusia, dari Dow Konsensus. Kita ngomong 20 menit sekali doang. Makanya jujur Bapak Ibu ya, senang nggak saya lihat penjualan begitu? Enggak. Bapak Ibu tahu proyek Nagaya di mana? Indonesia. Saya orang mana? Indonesia. Indonesia.
Harga murah siapa yang punya? Rusia itu. Ya, Korea. Sekarang penjualan luar negeri kita jauh di atas penjualan Indonesia. Sedih. Kenapa? Artinya menangkap peluang ini adalah orang luar. Yang dapat imbal hasil banyak siapa? Orang luar. Orang luar. Ya mohon maaf, bisnis mesti jalan terus. Itu dia. Ya. Nah, sekarang begitu masuk exchange, kira-kira harga gimana? Naik. Pakai di mall Korea. Ingat ya, di mall Korea itu bukan orang beli, orang datang bukan untuk investasi, bukan untuk punya aset. Dia nggak mikirin, dia mau tahu apa? Gua mau shopping, saya mau belanja, anak saya mau nonton. Untuk bisa melakukan itu, mereka harus beli Nagaya dulu. Bapak Ibu tahu ya, kalau kan ada beberapa food court ya yang mesti isi dulu kartu gitu ya, yang mirip lah. Tapi belinya Nagaya. Kira-kira mereka peduli nggak harga Nagaya berapa? Enggak. Nggak peduli. Karena harga barang pun akan ikutin Nagaya. Nah, ingat, permintaan semakin tinggi, sedangkan yang jual semakin sedikit, artinya harga Naik. berapa harga di sini? Lebih tinggi nggak dari masuk di exchanger? Lebih. Lebih. Nah, nanti dipakai peer-to-peer loan, jadi jaminan, ya, bisa pinjam meminjam. Ini makanya penting kepercayaan. Kenapa? Supaya orang mau Nagayanya dijadikan jaminan. Itu kita butuh tempat, butuh legalitas yang jelas. Siapa di sini nggak tahu Singapura? Siapa yang tahu di mana British Virgin Island? Vanuatu, Seychelles, Grenadines? Rata-rata koin dari situ Bapak Ibu ya. Oke. Nah, $100. Bisa nggak Nagaya lebih dari $100? Bisa. Jadi pertanyaannya adalah bukan kapan saya beli Nagaya, di harga berapa Bapak Ibu mau beli Nagayanya? Ya. Nah, ini penting ya. Bapak Ibu mau memiliki Nagaya dulu, terus sama-sama kita buktikan harga naik ke $100, happy gak? Happy. Atau mau nunggu dulu harganya udah $100, baru saya percaya saya beli Nagaya. Ada nggak di Indonesia? Ada. Tempat ini setiap kali kita nyimpen emasnya diperiksa dulu. Terus orangnya itu 3 orang loh. Ini Bu Neneng nih, sini Bu Neneng, ke depan Bu Neneng. Ya. Dia yang menyaksikan pertama kali kita nyimpan emas. Ya. Kalau Bapak Ibu nyewa safe deposit box, ya, nyewa safe deposit box di bank, pada saat kita mau masukin barang, orang bank ngapain? Keluar. Kepo lu, mulai lihat gue nyimpen apa kan gitu. Betul nggak? Di sana berapa Bu Neneng yang waktu itu kita di dalam? Apanya orangnya? Orang kita aja 7 orang. 7 orang di dalam situ. Terus begitu kita mau tanda tangan, siapa yang tanda tanganin terakhir? Dari pihak kepolisian. Kepolisian Singapura. Makanya di semua di sana semua aset itu diasuransi.